Nah, Oke. harapannya adalah di sini, perusahaan hadir untuk, membantu atau memfasilitasi agar, ring satu, ring 2 mereka itu masalah sosialnya terselesaikan dulu. Jadi tidak perlu berpikir bagaimana harus menyelesaikan masalah-masalah di dunia gitu, masalah-masalah di Indonesia secara makro. Mereka cukup punya concern untuk, menyelesaikan isu-isu yang ada di sekitarnya saja dulu. Nah, itu menjadi salah Hmm. satu langkah kecil yang bisa diambil perusahaan sebagai bentuk, upaya untuk menjadi warga negara yang baik, seperti itu Mas Eki. Oke. Oke. Sebenarnya kalau kita, wah, di situasi saat ini pandemi COVID-19 ini sebenarnya program CSR ini adalah jurus jitu kali Bang Rey ya, jurus jitu sebagai sebuah bangun citra perusahaan itu ya dalam Be situasi saat ini. betul. Heeh. Saya coba ingin, memperdalamkan, kepada tema kita pada hari ini, yaitu berbicara tentang peluang, dan tantangan, dana CSR itu sendiri, program Mhm. CSR itu. Nah, kalau kita berbicara ke tema itu menurut Bang Ray, bagaimana sih peluang dan tantangan CSR itu di masa pandemi COVID-19 ini gitu? Karena kita ketahui bersama bahwa hampir, bisa dikatakan, mayoritas lah semua bisnis apapun memiliki dampak yang luar biasa terhadap, dari pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana mereka bisa mengeluarkan anggaran lagi, mengeluarkan dana lagi untuk, membantu masyarakat kira-kira gitu. Kira-kira menurut, Bang Ray berbicara bagaimana sih peluang dan tantangannya, CSR itu di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, baik Mas Eki. Eee, Perlu kita luruskan dulu sebelum berbicara tentang Hmm. peluang dan tantangan ini bahwa CSR itu seharusnya dipersepsikan sebagai sebuah investasi sosial tadi, sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Jadi, baik itu ada krisis ataupun ada sesuatu yang masalah di perusahaan, seharusnya perusahaan sudah punya upaya ataupun punya, upaya preventif gitulah, bagaimana seharusnya CSR ini bergerak ketika ada kendala yang datang ataupun ada krisis terjadi, seperti itu. Nah, karena apa? Karena seharusnya CSR ini sebagai sebuah komitmen yang kemudian dibungkus dalam bentuk, kegiatan mandatori tadi. Jadi kalau komitmen itu seharusnya, perusahaan berpikir bahwa apapun yang terjadi, saya sudah berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat sekitar, kepada, konsumen, kepada karyawan saya, seperti itu. Nah, kemudian kita balik ke pembicaraan tentang peluang dan tantangan selama COVID-19 apa saja sih yang dihadapi oleh, kegiatan CSR. Pertama yaitu peluang. Peluang misalnya bahwa perusahaan punya kesempatan untuk, redirecting CSR gitu loh. Nah, jadi selama ini kan masih sangat abu-abu gitu. Kira-kira apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih kira-kira yang, diinginkan masyarakat dari perusahaan gitu loh. Dengan adanya krisis COVID-19 ini, perusahaan sudah punya satu clue bahwa mereka bisa melakukan revisi atau mengkaji ulang kegiatan CSR mereka, bahwa ternyata masyarakat itu membutuhkan misalnya, pelayanan kesehatan ataupun obat-obatan ataupun kebutuhan pangan. Karena sudah sangat jelas bahwa di masa pandemi ini, obat-obatan, alat pelindung diri, dan makanan itu menjadi kebutuhan yang sangat sangat sangat, dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itulah. Makanya ini menjadi peluang atau menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan redirecting atau switching beberapa program-program yang sepertinya tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian dirubah menjadi dengan kegiatan-kegiatan yang itu langsung menyasar untuk, pelayanan kesehatan ataupun pemberian, bantuan alat pelindung diri. Nah, kemudian juga COVID-19 ini adalah sebuah pandemi yang mana sudah diumumkan oleh WHO dan juga pemerintah kita sendiri, menetapkan status kebencanaannya. Nah, ini jadi satu kesempatan bagi perusahaan apabila mereka ingin unjuk diri gitu loh. Apa mereka ingin ingin show off, ingin sangat Hmm. dikenal oleh masyarakat. Nah, ini adalah momentum yang sangat pas yang diberikan ya, kepada perusahaan untuk, menjadi leading gitu loh, di sektor Hmm. yang mereka garap. Misalnya kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada banyak sekali perusahaan tambang. Nah, dari banyak perusahaan tersebut, perusahaan mana sih yang paling
patuh terhadap hukum, yang paling punya kontribusi dengan masyarakat. Nah, ini adalah momen yang sangat sangat pas gitu apabila kita ingin show off, apabila perusahaan ingin show off dan juga melakukan rebranding ulang dari mungkin juga dulu citra perusahaan buruk, kemudian mereka ingin memperbaiki citranya di masyarakat. Nah, ini jelas salah satu momentum yang sangat pas. Jadi mereka bisa langsung terjun ke Mhm. masyarakat, memberikan bantuan ataupun menanyakan apa sih yang kalian butuhkan, yang bisa kami berikan gitu. Kemudian juga ini adalah Mhm. kesempatan atau momen untuk resetting di CSR path forward. Maksud saya, CSR dapat digunakan sebagai sumber untuk mengurangi dampak pasca pandemik. Apabila Mhm. pandemik ini berakhir, tentu ada banyak sekali dampak yang dirasakan. Kita ambil contoh dari sisi ekonomi, misalnya masyarakat pengangguran, korban PHK, yang mana perusahaannya pun terpaksa dilikuidasi dan bangkrut seperti itu. Nah, di Mhm. sini perusahaan besar atau settle, perusahaan yang sudah berdiri di dua kaki gitu, dapat mengambil bagian melalui kegiatan CSR, misalnya dengan melakukan memberikan pelatihan kewirausahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan modal dan juga pendampingan. Nah, ini berbicara tentang peluang, Mas Eki, seperti itu. Kemudian kalau kita bahas tentang tantangan. Nah, tantangan apa sih yang dihadapi oleh perusahaan? Nah, kehadiran COVID-19 ataupun corona di tengah masyarakat ini, ketika perusahaan hadir dan berkontribusi lewat kegiatan CSR, bukan berarti atau menjadi alasan perusahaan untuk lalai dengan kegiatan-kegiatan ataupun dengan isu-isu lain yang lebih penting seperti misalnya kerusakan lingkungan ataupun isu-isu ekonomi gitu loh. Jadi kehadiran corona ini diharapkan tidak mengesampingkan atau tidak menganaktirikan permasalahan-permasalahan sosial yang ada sebelumnya gitu loh. Yang seperti pengangguran tadi. Jadi Mhm. meskipun ada corona, bukan jadi alasan bahwa perusahaan ingin fokus ke corona saja gitu loh. Karena corona ini adalah menjadi tambahan permasalahan baru yang harus diselesaikan bersama, baik itu pemerintah maupun perusahaan. Mhm. Kemudian juga Ah. kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah salah satu bentuk hal yang sangat penting. Artinya lewat kegiatan CSR ini menjadi salah satu bentuk komunikasi atau bentuk perpanjangan lidah oleh perusahaan kepada masyarakat. Nah, itu kemudian yang menjadi point of view saya adalah bagaimana perusahaan mengolah mengolah kegiatan CSR ini agar gayung bersambut gitu loh. Jadi perusahaan punya niat baik, Mhm. kemudian juga masyarakat juga merasa terbantukan. Nah, yang terakhir yaitu Oke. bahwa responsible corporate culture itu bukan sebuah kemewahan, itu adalah sebuah keharusan. Jadi baik corona terjadi maupun corona tidak terjadi, kegiatan CSR itu memang merupakan sebuah keharusan, bukan sebuah kemewahan yang oleh dilakukan perusahaan. Jadi kita tidak perlu mengagung-agungkan perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Mengapa kita tidak perlu mengagung-agungkan? Karena memang itu sudah menjadi semacam kewajiban lah, kewajiban moral dari perusahaan, dari pebisnis kepada Mhm. masyarakat ataupun stakeholder di luar Iya. sana. Ya Seperti itu. karena mungkin apa, semenjak perusahaan itu berdiri, kewajiban untuk CSR itu memang udah ada gitu kan ya Bang Ria? Iya betul, heeh. Mhm. Karena kan kita berbicara ya itu tadi, private sector sebagai good citizenship, sebagai Mhm. warga negara baik gitu loh. Jadi baik ya karena mereka sudah menjadi bagian dari wilayah tersebut, bagian dari mungkin masyarakat yang ada di sana, mereka punya kewajiban yang sama dengan masyarakat sekitar di situ, begitu. Mhm. Nah, kalau bahasa sederhananya gini, kita tidak perlu keluar jauh-jauh ataupun tidak perlu gimana ya, keluar jauh-jauh, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan gitu loh. Nah, Iya. harapannya adalah di sini, perusahaan hadir untuk membantu atau memfasilitasi agar ring satu, ring 2 mereka itu masalah sosialnya terselesaikan dulu. Jadi tidak perlu berpikir bagaimana harus menyelesaikan masalah-masalah di dunia gitu, masalah-masalah di Indonesia secara makro. Mereka cukup punya concern untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di sekitarnya saja dulu. Nah, itu menjadi salah Mhm. satu langkah kecil yang bisa diambil perusahaan sebagai bentuk upaya untuk menjadi warga negara yang baik. Seperti itu, Mas Heki. Oke. Oke. Sebenarnya kalau kita, di situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini sebenarnya program CSR ini
adalah jurus jitu kali Bang itu ya, Bang Rey ya. Jurus jitu sebagai sebuah bangun citra perusahaan itu ya dalam Be- situasi saat ini. betul. Nah, nah, tapi kalau kita berbicara tentang eh, peluang itu, kira-kira menurut Bang Rey sendiri contoh konkretnya itu seperti apa sih Bang Rey untuk CSR di situasi pandemi kayak gini? Ya, baik kita langsung masuk ke contoh gitulah biar Iya. bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan CSR di tengah-tengah pandemi ini. Jadi mungkin kita bagi dalam 2 kategori pelaksanaan CSR di tengah pandemi, yaitu pertama yaitu fast respon program. Kemudian yang kedua yaitu program-program pemulihan pasca pandemi. Jadi kita bagi 2 gitu. Nah, fast respon program ini adalah kegiatan CSR yang dilakukan langsung untuk meminimalisir dampak atau impact dari COVID-19 pada saat itu juga, di tempat itu juga gitu loh. Makanya disebut fast respon Iya, iya. program. Kemudian juga ada yang kedua yaitu program-program pemulihan pasca pandemi, artinya ya segala bentuk aktivitas CSR yang dilakukan setelah pandemi ini berakhir. Nah, begitu. Jadi secara timeline adalah kita bagi 2 yaitu kegiatan saat ini dan kegiatan yang akan dilakukan di waktu mendatang seperti itu. Contoh spesifik fast respon program adalah misalnya dari kalau kita tahu ada perusahaan ICE itu, perusahaan yang punya menghasilkan produk es krim paling murah. Nah, itu mereka memberikan bantuan APD kepada tenaga medis begitu, Mas Eki. Nah, kemudian juga ada susu Freshen Flag, mereka juga memberikan bantuan sekitar 500.000 susu olahan kepada masyarakat sekitar dan juga kepada tenaga medis. Kemudian juga ada Pertamina, mereka memberikan paket paket bantuan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan selanjutnya ada Telkom ya, mereka memberikan bantuan ventilator serta 100.000 APD. Nah, yang menjadi sorotan kita adalah bahwa ICE dan Frisian Flag sendiri mereka dalam kegiatan fast respon programnya tadi menggandeng pihak-pihak lain. Misalnya ICE itu menggandeng GP Ansor. Kemudian juga Frisian Flag mereka menggandeng itu ACT, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Itu kan salah satu NGO yang cukup ternama di Indonesia. Jadi poin pentingnya adalah bahwa diperlukan ya itu tadi kerjasama dari banyak pihak, tidak hanya menyalahkan pemerintah dan juga tidak hanya mengandalkan perusahaan. Jadi organisasi-organisasi kemasyarakat lain juga sebenarnya punya kontribusi-kontribusi yang diperlukan oleh perusahaan, diperlukan oleh pemerintah seperti itu, Mas Eki. Nah, kemudian ada juga di pembangkit listrik Jawa Bali PJB itu mereka punya program pasca pandemi yaitu lewat kegiatan kewirausahaan. Jadi nanti bagi masyarakat di desa sekitar perusahaan yang mendapatkan PHK atau dirumahkan pula layoff, jadi punya kesempatan untuk ikut training yang mana nanti meskipun perusahaan tidak menjanjikan dapat dipekerjakan di perusahaan, tapi setidaknya masyarakat mendapatkan bekal atau keterampilan baru gitu loh, yang harapannya bisa digunakan sebagai sumber untuk mencari pekerjaan-pekerjaan baru begitu. Nah, seperti itu Mas Eki. Oke, oke, Bang Rey. Terima kasih atas penjelasannya. Ini Ya. Bang Rey, ada pertanyaan masuk dari Clickers di rumah mengirim pesan kepada kita. Saya Oke. bacakan pertanyaan Bang Rey. Ada dua Ada pertanyaan. Ada oh dua dua. pertanyaan. Oke. Yang pertama dia bertanya tentang CSR yang efektif seperti apa untuk di saat pandemi agar menguntungkan perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bertanya dominasi bentuk CSR saat pandemi saat ini tuh lebih kepada charity katanya. Dia ingin bertanya kira-kira mana yang lebih efektif, apakah charity atau program pemberdayaan bentuknya itu. Menurut Bang Betul, Ray betul. seperti apa gitu? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bersambung gitu ya, saling Iya. bersambung. Kita masuk ke pertanyaan kedua dulu. Nah, Hmm. kenapa banyak perusahaan melakukan kegiatan charity gitu dibanding program pemberdayaan? Sebenarnya seberapa efektif sih kegiatan charity di saat pandemi ini? Nah, kita tidak menutup mata bahwa memang untuk saat ini kegiatan charity itu menjadi kegiatan yang paling manfaatnya paling cepat dirasakan oleh masyarakat dan juga perusahaan.
Dibilang paling cepat manfaatnya dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat langsung menerima bantuan gitu loh. Jadi Hmm. langsung hand to hand, langsung door to door kepada jadi perusahaan mendata ataupun melibatkan pihak ketiga kira-kira siapa sih yang butuh bantuan, kemudian datanya keluar, nah perusahaan bisa langsung door to door memberikan bantuan. Nah dari situ juga perusahaan menerima manfaat langsung, manfaatnya apa? Yaitu branding. Nah jadi masyarakat melihat, oh ternyata perusahaan yang selama ini gedungnya itu ditembokin sama pagar tinggi itu punya punya apa, punya rasa keprihatinan juga terhadap kita gitu loh. Jadi Ya. menciptakan branding positif, menciptakan image image positif bagi perusahaan di masyarakat. Nah sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya ada beberapa tingkatan kegiatan CSR. Yang pertama yaitu memang paling mungkin paling rendah gitu ya kita bilang, yaitu kegiatan charity. Kemudian juga ada kegiatan yang namanya peningkatan infrastruktur. Kemudian juga ada capacity building dan terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Kenapa pemberdayaan masyarakat ini paling tinggi? Karena memang orientasinya adalah orientasi dalam jangka waktu yang sangat panjang seperti itu. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Nah, itu makanya secara tingkatan sebenarnya pemberdayaan ini punya nilai atau punya value yang lebih tinggi dari charity karena memang misi terakhirnya adalah meminimalisir ketergantungan masyarakat kepada perusahaan sehingga butuh timeline atau secara waktu periodiknya itu lebih panjang. Kalau Hmm. kita kembali kepada kasus saat ini COVID-19 sepertinya akan agak sangat sulit kalau kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena kan fokus kita adalah mengurangi dampaknya terlebih dahulu. Mengurangi dampak, kemudian untuk recovery-nya setelah setelah pandemi ini usai seperti itu. Nah, recovery-nya bisa dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Makanya kembali ke pertanyaan yang awal tadi, tren saat ini adalah banyak perusahaan memilih jalan pintas untuk melakukan kegiatan-kegiatan charity karena Hmm. itu langsung door to door dan juga image image ataupun branding yang diharapkan oleh perusahaan itu langsung kelihatan seperti itu, Mas Eki. Oke, oke. Sip. Terima kasih, Bang Rey penjelasan. Oke, Nah, oke. saya coba ingin mengulik lagi Bang Rey, mumpung masih ada waktu ini Bang Rey. Eee, Oke. Kebanyakan kita, karena kita dari pihak masyarakat mungkin selalu menyalahkan, perusahaan ya, perusahaan sekitar kita. Karena mungkin ada benar juga ketika masyarakat menuntut itu. Misalkan karena ada perilaku-perilaku perusahaan itu terhadap program CSR itu, ada perilaku-perilaku yang salah. Misalnya kayak tadi mungkin Mbak Rey sudah menyinggung, ketika perusahaan untung baru mereka ingin menyalurkan, apa namanya, program CSR, itu salah satunya. Kemudian yang kedua juga, ada juga perusahaan itu tidak mau menggunakan, melaksanakan program CSR, tetapi kalau tidak ada impact untuk perusahaannya, artinya dari program itu. Artinya, nilai, nilai ketulusannya itu tidak muncul di situ. Menurut Bang Ray itu apakah memang sudah sesuai dengan, mandatori pemerintah itu atau belum sih sebenarnya kalau seperti itu, di kasus seperti itu menurut Bang Ray? Ya, Mas Meki, jadi memang sebenarnya sebelum kita kembali ke perbincangan tentang mandatori tadi, seharusnya CSR ini sudah jadi salah satu bentuk komitmen gitu loh. Mhm. Komitmen dari perusahaan bahwa kegiatan CSR ini tidak dianggap sebagai beban perusahaan, tapi Mhm. dianggap sebagai investasi sosial gitu loh. Jadi Oke. tidak masuk dalam kos produksi. Jadi masuk ke dalam investasi seperti itu. Nah, hadirnya atau bentuk regulasi atau undang-undang yang dikeluarkan pemerintah ini hanya sebagai bungkus gitu loh untuk membantu perusahaan-perusahaan mengkoordinir bagaimana sih sebenarnya tata pelaksanaan atau governance dari kegiatan CSR yang baik dan benar seperti itu. Nah, terlepas daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tadi ataupun ISO nomor 26.000 itu, perusahaan seharusnya sudah punya etika yang baik. Nah, etika itu diwujudkan dalam bentuk komitmen yang berkepanjangan. Seperti itu, Mas Eki. Jadi tidak perlu menunggu untung ataupun tidak perlu
menunggu desakan dari masyarakat sekitar terjadinya demo atau pemboikotan. Jadi perusahaan sudah punya inisiatif dulu sebelum Hmm. hal-hal tersebut terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena CSR ini sebagai salah satu bentuk investasi, bukan sebagai Hmm. salah satu bentuk biaya produksi seperti itu. Nah, jadi Berarti ini kalau kita dua kalau hal berbeda. berbicara investasi itu berarti sustain gitu ya, Bang Rey ya. Iya, Sustainable betul. berarti, harus sustainable program itu. Betul, Tidak hanya betul. pada saat itu aja gitu loh. Betul. Artinya dan kegiatan-kegiatan itu akan menjadi sebuah rutinitas nantinya gitu, Bang Rey. Iya, Nah, betul. saya ada satu pertanyaan terakhir, Bang Rey. Mungkin ini agak sedikit apa ya, agak sedikit curhat atau seperti apa. Ya, boleh. Eee eee, di kampung saya itu, Bang Rey, ada sebuah perusahaan namanya perusahaan sawit lah, saya ke Mhm. perkebunan sawit. Nah, di perkebunan itu memang sudah secara administratif dia sudah masuk di lahan desa kita gitu, secara sebagian lah sebagian. Nah, masyarakat kita gitu, masyarakat desa kita itu mengajukan proposal, tidak hanya proposal ya, artinya meminta sebuah lowongan pekerjaan atau meminta pekerjaan lah di apa namanya, di Perusahaan. perkebunan tersebut ya, perkebunan perusahaan itu. Nah, dengan sebuah upaya meminta, pekerjaan itu sudah dikatakan sebagai sebuah CSR juga nggak, Bang Rey? Nah, baik. Jadi gini Mas Eki, memang ada semacam ketidaksinkronan gitu lah dari pemahaman CSR dari perusahaan, pemahaman CSR dari masyarakat, dari pemerintah gitu loh. Pemerintah memandang CSR ini sebagai memandang CSR terutama perusahaan itu sebagai ATM gitu loh, ATM duit. Iya. Jadi kegiatan CSR itu sebagai salah satu sumber sumber uang bagi pemerintah. Nah, itu pandangan pemerintah. Sedangkan masyarakat juga kan kadang melihat perusahaan juga sebagai ATM ataupun Mmm. sebagai tempat untuk curhat ataupun berlabuh gitu lah ketika mereka punya masalah. Padahal CSR itu lebih daripada hal-hal tersebut gitu loh. Mmm. Nah, sebenarnya yang menjadi unik dari kasus perusahaan sawit di kampungnya Mas Eki adalah saya melihat bahwa ada semacam ketidakpedulian dari perusahaan kepada masyarakat. Apabila masyarakat sampai mengajukan proposal untuk meminta pekerjaan kepada perusahaan tersebut loh. Artinya Artinya gini, Mare, ada beberapa masyarakat 1, 2 orang bekerja di situ. Tapi mhm, mungkin dia melihat kuota 2 orang untuk desa ini terlalu sedikit gitu loh. Nah, sehingga, eee, ingin lebih gitu loh, ingin meminta lebih gitu. Itu sih kasusnya gitu, kasus di desa saya itu. Artinya ingin menambah, apa namanya itu, kuantitas jumlah pekerja dari desa saya untuk perusahaan mhm. itu, Mare. Menurutnya Oh, gimana itu? kalau berbicara soal itu sebenarnya perusahaan tidak punya kewajiban untuk menerima masyarakat sekitar sebagai karyawan eee di perusahaan Perkebunannya? tersebut gitu loh. Nah, Mhm. mungkin bahasanya dapat kita sederhanakan seperti ini. Perusahaan tidak punya kewajiban menjadikan masyarakat sebagai pekerja tetap di perusahaan itu. Nah, itu Mhm. untuk menyederhanakan bahasanya. Tapi kadang kita untuk meminimalisir gejolak di masyarakat, perusahaan kan bisa melibatkan beberapa kontraktor di luar itu, Mhm. yang kontraktor itu nantinya akan mempekerjakan masyarakat gitu loh. Ya, Nah, ya. jadi sebenarnya tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk menerima masyarakat sebagai pekerja dalam bentuk misalkan kuota gitu ya kita bahasanya, Mhm. kuota harus sekian persen dari masyarakat sekitar gitu loh. Karena memang kita kan kembali lagi tiap perusahaan itu punya punya kualifikasi pekerjaan gitu. Jadi Mhm. punya standar sendiri-sendiri. Jadi perusahaan juga tidak mungkin memaksakan eee pekerjaan tertentu kepada masyarakat yang mungkin secara kualifikasi pendidikan atau kualifikasi keterampilannya tidak cocok. Nah, itu jadi tidak bisa dijadikan alasan sebagai bentuk, masyarakat harus, mengebor-gebor menuntut perusahaan untuk menerima mereka sebagai pekerja, seperti itu. Jadi tidak ada mungkin bahasa kasarnya kuota itu tidak berlaku gitu loh, Mas Mengki, seperti itu. Jadi tidak ada kuota untuk kegiatan ataupun penerima pekerja di perusahaan yang bersumber dari masyarakat sekitar gitu loh. Oke, oke. Karena pesan saya adalah bahwa CSR ini adalah murni feedback dari perusahaan kepada masyarakat di sekitar. Mhm.
Feedback dalam artian memberikan kembali. Karena kan ketika perusahaan berdiri, mereka beroperasi, mereka melakukan banyak hal, tidak hanya mencemari lingkungan juga, tapi juga melakukan yang namanya mungkin eh, hal-hal lain yang berkaitan dengan gangguan di masyarakat gitu loh. Nah, ini salah satu bentuk feedback dari perusahaan kepada masyarakat gitu. Oke, oke. Siap, Bang Rey. Luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini, Bang Rey. Tentunya Oke. kita sudah mau masukin 60 menit berlalu, Bang Rey. Saya mungkin bisa menyingkatkan bahwa berkaitan dengan tema bahwa tantangan dan peluang program CSR itu menghadapi dampak ini sebenarnya cukup luar biasa, cukup bagus ya, di mana ini adalah salah satu momen, salah satu waktu yang pas untuk meningkatkan brand atau citra bagi perusahaan tersebut ya, di tengah Betul. situasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin konklusi yang saya dapat sampaikan. Bang Ray, kita sudah memasuki di ujung waktu diskusi kita pada sore hari ini. Uh, Sebelum saya mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, saya meminta statement closing lah dari Bang Ray Oke. terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang kontribusi CSR menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini, baik itu peluang dan tantangannya. Saya minta kepada Bang Ray, silakan. Oke, baik. Begini Mas Iki. Jadi mungkin yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, terutama para praktisi dan akademis, bahwa CSR itu ternyata tidak hanya sebuah compliance gitu ataupun mandatori. Jadi lebih daripada itu, lebih daripada sebuah aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Terus juga kita kembali kepada tema kita pada hari ini terkait COVID-19. Sebenarnya diperlukan sinergitas, kemudian juga koordinasi dari berbagai macam pihak, baik pemerintah, perusahaan, untuk melakukan yang namanya collective action. Jadi upaya penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan program-program yang serentak gitu loh. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga manfaatnya itu pun langsung dirasakan massal oleh masyarakat kita di Indonesia gitu loh. Oleh karena demikian makanya diperlukan yang namanya collective action dari multi stakeholder tadi. Makanya kita kembali bahwa kita tidak bisa lagi menyalahkan pemerintah atas hal-hal ataupun yang dampak negatif yang kita rasakan. Memang kita akui bahwa ada mungkin keteledoran pemerintah dulu di awal-awal bulan Februari Maret, tapi kita tidak mungkin lagi kembali atau flashback ke masa itu. Kita harus melihat kondisi saat ini seperti apa, kemudian bagaimana cara kita menghadapi masalah atau krisis ini ke depan, yaitu dengan melakukan collective action dari pemerintah, dari private sector ataupun bisnis, dan juga dari masyarakat, melakukan sebuah kegiatan yang sama, yang tujuannya sama-sama untuk merespon COVID-19, sehingga dampaknya ke depan diharapkan bisa berkurang, paling tidak berkurang. Begitu, Mas Meki. Oke. Terima kasih Bang Ray atas penjelasannya dan diskusinya pada sore hari ini. Kita telah di hujung waktu. Saya ingin terlalu banyak yang harus saya simpulkan, sehingga Oke. mungkin para klikers di rumah perlu menyimpulkan dengan sendirinya dengan menonton, bisa ditonton ulang diskusi kita pada sore hari ini. Oke, Bang Ray, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak. Pertama atas waktunya, yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih atas ilmu dan kesempatannya kita bisa berdialog pada sore hari ini. Oke, para klikers di rumah, kita telah berada di ujung waktu. Semoga apa yang telah kami dari tim Klik TV dan Bang Reki Nauli Harahap sampaikan pada sore hari ini memberi informasi baru dan manfaat bagi para klikers yang menyaksikan dialog pada sore hari ini. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.